Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat teman-teman slide berikutnya. Oke, baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini yaitu tentang organizing komunikasi atau mengorganize tentang komunikasi itu sebetulnya mengacu kepada proses nih pengelolaan, penyusunan dan pengaturan elemen komunikasi agar pesan itu lebih efektif. Artinya organizing ini adalah bukan hanya mengorganize tentang siapa pelaksananya, gitu kan? Atau bagaimana nih melaksanakannya, tetapi lebih dari itu, komponen-komponen yang terlibat di dalam komunikasi ya kita atur di situ semua kan gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa organize ini itu dari mulai proses pengelolaan, mengelola di sini, lalu menyusun dan mengatur elemen-elemen komunikasi. Elemen komunikasi kan sudah disampaikan ya di awal. Nah, agar apa? Pesan itu lebih efektif. Nah, selain itu juga melibatkan penyusunan pesan. Penyusunan bukan pesannya nanti kalau pesan eh, apa namanya tentang pesan sendiri nanti ada di pertemuan berikutnya ya. Lalu pemilihan media, koordinasi pihak, dan strukturasi di informasi tadi di situ ya. Jadi di sini adalah pengaturan tentang elemen-elemen komunikasi di sini, mengorganize. Nah, oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya akan membahas berkaitan dengan organisasi atau organize tentang komunikasi itu dari mulai definisi, lalu yang kedua unsur, yang ketiga prinsip, kemudian proses, nah kemudian konteks, dan yang terakhir adalah tantangan organisasi atau organize komunikasi. Itu ya teman-teman, pertemuan kali ini sekali lagi nanti akan disampaikan tentang definisi, unsur, prinsip, proses, konteks, dan tantangan. Baik, teman-teman coba kita lihat di slide berikutnya yaitu tentang definisi organisasi komunikasi ya. Oke, teman-teman, kita coba lihat pendapat para ahli tentang definisi pengorganisasian dalam komunikasi ya, organisasian dalam komunikasi. Salah satunya disebutkan atau disampaikan oleh Harold Laswell. Saya kira kalau orang komunikasi sudah paham ya, Harold Laswell itu siapa gitu. Nah, menurut Harold Laswell, komunikasi itu akan efektif gitu ya jika melibatkan ini organisasi yang jelas, pengorganisasian yang jelas. Nah, di sini. Jadi, entry point-nya ketika pengorganisasiannya jelas, maka komunikasi akan efektif menurut Laswell. Nah, kalau menurut Shannon and Webber, itu bahwa definisi dari pengorganisasian pesan atau pengorganisasian komunikasi itu adalah pesan harus terorganisir untuk mengurangi gangguan. Nah, ini ya teman-teman. Ini menurut Shannon ya. Shannon and Webber. Lalu menurut Wilbur Scrum, organisasi membantu penerima memahami pesan yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian menurut Joseph DeVito, 2009, informasi harus disampaikan dengan logis dan sesuai. Nah, ketika menyampaikan logis dan sesuai itu perlu pengorganisasian. Itulah teman-teman berkaitan dengan definisi pengorganisasian komunikasi menurut para ahli. Tadi sudah saya sampaikan menurut Laswell, menurut Shannon Webber, Wilbur Scrum, dan menurut Joseph Apito ya. Oke. Baik teman-teman, coba kita lihat
tentang unsur organisasi dalam komunikasi ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Oke, dalam unsur organisasi komunikasi, saya hanya menyampaikan 6 saja. Apakah ada yang lebih? Ada. Tapi ada juga ya, ada yang kurang ya ada lah. Tapi saya menyampaikannya unsur organizing ini adalah yang pertama adalah struktur pesan. Iya ya, karena tadi seperti disampaikan di definisi bahwa organizing itu adalah salah satunya adalah untuk mengatur gitu ya, atau memposisikan gitu ya, memposisikan pesan, misalnya di situ strukturnya seperti apa gitu kan. Ada pembukaan, misalnya ada apa namanya isi, ada penutup. Nah, itu adalah merupakan salah satu dari unsur struktur pesan. Lalu yang kedua adalah tadi ya, elemen pengaturan tentang elemen komunikasi kan gitu ya, tadi salah satu definisinya. Nah, di sini ada pemilihan media komunikasi juga sama ya. Jadi unsur-unsurnya juga ketika ada komunikasi itu pasti ada media. Nah, pemilihannya itu juga harus tepat nih, media yang seperti apa yang harus kita pakai ketika kita mau melakukan komunikasi. Kemudian koordinasi antar komunikator. Kalau misalnya komunikatornya banyak, gitu juga. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa lihat di presenter di televisi itu kan ada tuh misalnya presenternya bisa ada 2, ada 3. Nah itu kan mereka itu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam itu ya karena ada pengaturan-pengaturan. Kemudian konsistensi pesan sudah pasti ya kalau tadi adalah strukturnya seperti apa. Nah, konsistensi itu ketika kita sudah menentukan harus ada pembukaan, harus ada isi, harus ada penutup, ya itu harus dilakukan semua kan gitu. Sehingga dari organizing ini kita tidak lagi kewalahan ini sebetulnya nanti bagian siapa nih kan gitu kalau belum ada pengaturan kan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah adaptasi terhadap audiens. Iya ya, itu adalah seperti yang saya sampaikan bahwa elemen-elemen dalam komunikasi itu harus dilakukan pengaturannya. Dan terakhir adalah feedback dan evaluasi. Feedback itu adalah umpan balik, evaluasi itu adalah penilaian, apakah ini perlu segera dilakukan atau tidak. Nah, di minggu yang lalu saya sampaikan kalau komunikasi antar personal itu harus segera perbaikannya atau evaluasinya segera, lalu perbaikannya pun juga segera. Nah, di dalam komunikasi bentuk yang lainnya juga nanti kan tentu saja disesuaikan dengan konteks atau bentuk dari komunikasi itu sendiri. Gitu ya teman-teman, itu tentang unsur organisasi yang melibatkan atau yang ada di dalam komunikasi. Sekali lagi saya sampaikan ada 6, ada struktur pesan, ada pemilihan media, ada koordinasi, ada konsistensi, ada adaptasi, dan ada feedback serta evaluasi. Baik teman-teman, kita lihat di slide berikutnya tentang prinsip ya. Kalau tadi adalah unsur, kalau sekarang nanti berikutnya akan saya sampaikan tentang prinsip dari organisasi atau pengorganisasian di dalam komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Dalam prinsip organisasi dalam komunikasi, prinsip organisasi dalam komunikasi, saya juga menyampaikan hanya 6 saja. Prinsip pertama adalah jelas, kedua ringkas, ketiga konsisten, keempat relevansi dengan audiens, kelima berbasis umpan balik, dan yang terakhir logis ya, khususnya logis dan menarik. Nah itulah prinsip pengorganisasian itu jelas ya, jelas siapa tugasnya, siapa yang bertugas di sana, siapa yang membuat pesan gitu ya. Nah ringkas juga terutama ketika kita berkaitan dengan masalah pesan disampaikan itu juga tetap harus ada ringkas kan gitu. Lalu konsistensi ya, konsistensi dengan berbagai hal, konsistensi dengan tawaran audiens, dengan berbagai komunikator, berbagai pesan, itu juga harus konsistennya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah relevansi dengan audiens. Nah, ketika kita mau berkomunikasi, audiens kan tujuan gitu ya, atau audiens itu adalah orang yang nanti akan menerima pesan dari kita, gitu ya. Makanya kalau tidak relevansi ya pasti komunikasinya pun juga gagal kan gitu ya. Oleh karena itu juga relevansi itu adalah menjadi pertimbangan ketika kita melakukan organizing komunikasi ya di situ. Lalu yang kelima adalah berbasis umpan balik. Ya kan kalau komunikasi itu kan pasti ingin ada tanggapan kan dari mereka kan ya. Nah, itu juga setiap yang ingin kita sampaikan itu juga kita ingin mendapat umpan balik dari mereka seperti apa.
Lalu penyusunannya, nah itu yang kadang-kadang kita juga terjebak gitu, asal jadi gitu, padahal di dalam prinsipnya organisasi komunikasi itu adalah tetap harus menggunakan penyusunan secara logis dan menarik. Nah, logis ya keterima oleh akal, menarik ya orang akan memfokuskan diri pada pesan yang kita ingin sampaikan di situ. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu tentang prinsip. Nah, di slide berikutnya saya akan sampaikan tentang proses. Nah, kalau ini proses, kalau ini prinsip, nah sekarang kita lihat prosesnya seperti apa ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Iya, dalam proses organizing artinya proses itu ini ya, apa namanya, lajunya atau berjalannya sebuah organizing di dalam komunikasi. Ya tentu saja kan proses itu kan namanya juga proses, tidak langsung pada tujuan, tetapi ada tahapan-tahapannya gitu ya misalnya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini ada 7 proses atau 7 tahapan dalam proses organizing komunikasi. Yang pertama apa? Identifikasi tujuan komunikasi itu kita mau ngapain gitu ya. Tujuannya apakah hanya untuk informasi saja atau pada aspek kognisi saja atau kognisi atau behavior atau perasaan misalnya itu juga harus jelas dulu ya. Lalu dari situ kita coba analisis audiennya, cocok tidak informasi yang kita sampaikan. Nah setelah itu baru kita susun pesannya. Nah setelah pesannya disampaikan, ya tentu saja berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh mereka ya, oleh audiens. Lalu pilih medianya. Nah, medianya mau seperti apa nih? Cocokkah digunakan dengan audiens yang nanti kita undang misalnya? Lalu koordinasi tim ya sudah jelas. Koordinasi tim dan distribusi pesan itu seperti apa? Ya kan perlu ya, misalnya dalam persiapan pesan untuk bagian apa dengan satu antar bagian itu kan berbeda ya. Dan yang terakhir ketujuhnya ini yang paling penting evaluasi dan perbaikan. Dan di dalam evaluasi perbaikan pun juga tetap ya terus kita harus berusaha melakukan itu supaya nanti ke depannya pada waktu kita memberikan komunikasi lagi atau ceramah misalnya, nah itu juga kita bisa mengetahui mana yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya evaluasi pun juga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, coba kita sekarang menginjak ke konteks pengorganisasian dalam komunikasi, konteks apa aja ini yang ada di dalam komunikasi ini, gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, dalam konteks organizing komunikasi, saya hanya menyertakan 4, yaitu konteks organisasi, komunikasi organisasi, lalu komunikasi massa, komunikasi digital, dan komunikasi krisis. Banyak ya yang lainnya konteksnya. Kalau konteks komunikasi organisasi ya jelas pengorganisasian di dalam komunikasi yang berorganisasi. Beda ya antara organisasi dengan kelompok, gitu kan? Kalau organisasi mah ada ADART-nya, kalau kelompok kan tidak ya, sesaat kelompok. Lalu konteks komunikasi massa, iya kalau komunikasi massa itu nanti cenderungnya hampir sama dengan komunikasi-komunikasi yang lainnya, termasuk organisasi. Tapi yang paling penting di sini adalah apa nih yang digunakan medianya. Komunikasi dalam masa itu apa yang menggunakannya. Nah, lalu mungkin ini berkaitan dengan komunikasi digital, konteks komunikasi digital. Dan dalam komunikasi massa itu kan apakah kita nanti menggunakan media mainstream atau apa nih di dalam komunikasi digital pun juga nanti apakah kita menggunakan konteksnya kalau untuk digital itu cukupkah hanya internet misalnya atau apa, nah itu juga nanti pengorganisasian akan terlihat di situ. Lalu yang terakhir adalah komunikasi krisis ya. Komunikasi krisis itu kan karena dalam satu organisasi itu tidak mungkin kita berjalan terus positif, kadang-kadang juga ada permasalahan. Dan dalam konteks komunikasi kritis kita bagaimana cara mengorganisasikannya, gitu ya. Ya termasuk dalam paling penting itu ketika krisis itu penyebab krisisnya itu apa. Nah itu dari situ bisa kita bergerak lebih leluasa untuk mencarikan solusi dalam komunikasi krisis ini.
Sekali lagi ya teman-teman, dalam konteks organisasi, organizing, yang pertama ada yang saya sampaikan adalah dalam konteks komunikasi organisasi. Yang kedua dalam konteks komunikasi massa. Yang ketiga konteks komunikasi digital. Dan yang terakhir adalah konteks komunikasi krisis. Nah, gitu ya. Dan teman-teman saya kira dalam pengorganisasian ini tidak semua kita berjalan mulus ya, inginnya masih iya ya kan berjalan mulus. Tetapi juga itu juga kita tidak bisa kadang-kadang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi permasalahannya atau tantangan ini. Baik, kita lihat slide berikutnya yang berkaitan dengan tantangan dalam organizing komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Iya, teman-teman, sebetulnya kalau berbicara tentang tantangan, itu biasanya kita berhadapan dengan problem ya, atau masalah. Masalah baru kita bisa menyebutkan semua itu sebuah tantangan untuk segera mencari solusi yang akhirnya bisa terselesaikan dan menjadikan pengalaman yang berharga untuk di kemudian hari. Nah, tantangan yang biasa ditemui ketika kita melakukan organizing komunikasi, itu yang pertama adalah tantangannya itu distorsi pesan. Ya, distorsi pesan itu kadang-kadang pesannya yang kita ingin sampaikan A, tetapi dirubah misalnya, sehingga jadi menjadi distorsi pesan tadi. Atau selain itu ada overload ya, overload informasi, banyak sekali informasinya. Kadang-kadang juga kita tidak bisa memilih mana informasi yang paling tepat, mana yang sekarang sebetulnya dibutuhkan masyarakat, itu juga kadang-kadang kita agak kebingungan ya, kalau misalnya kita tidak terus belajar tentang pengorganisasian komunikasi. Lalu kurangnya koordinasi nih, kadang-kadang juga ini semakin terasa ya ketika di lapangan gitu kan koordinasinya kita kurang, misalnya ada acara tertentu karena waktunya mepet sehingga kita tidak bisa lagi berkoordinasi dengan sesama tugas misalnya. Makanya di situ kurang organisasi inilah akhirnya bisa menjadi sebuah tantangan dan pada akhirnya bisa menjadi big problem dan mungkin gagal acara itu atau komunikasi itu. Dan yang berikutnya adalah ketidaksesuaian media dengan audiens. Nah, kadang-kadang kita inginnya media massa, tetapi yang digunakan malah media kelompok atau media yang mana kadang-kadang seperti itu. Kalau misalnya apalagi kalau perencanaan atau pembuatan organisasi ini adalah dalam waktu yang relatif singkat, nah itu juga kadang-kadang timbul ketidaksesuaian antara media dengan audiens. Asal ada misalnya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah krisis dan perubahan yang sangat cepat. Iya ya, sekarang apalagi ya zaman digital itu serba cepat, serba instan. Nah, kalau misalnya kita biarkan itu, apakah kita akhirnya menjadi mengalah, atau menjadi pemenang? Nah, tergantung kita pilihannya mau yang mana ya. Nah, tapi dalam itu semua juga kita tetap harus berusaha mencari solusi yang terbaik sehingga tantangan itu akhirnya menjadi bisa tereliminir, menjadi minimal gitu ya. Oke, teman-teman, itulah tentang tantangan dan organisasi. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.